Sebelumnya saya rutin bersedekah setiap bulannya kepada anak yatim. Tapi qadarullah orang tua anak diberi ujian dengan hutang karena ada masalah dengan bisnisnya. Anak putuskan prioritas bantu orang tua membayar hutang karena dengan meninggalkan sedekah ke anak yatim. Bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa, ini bantu orang tua lebih utama. Bantu orang tua lebih utama. Tapi kalau kita ada sisihkan sedikit saja kepada anak yatim meskipun berkurang, tadinya banyak jadi sedikit, itu lebih baik. Tapi kalau memang harus ini atau ini, mungkin lebih utama, jelas lebih utama bantu keluarga, bantu orang tua. Bolehkah bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Kalau demikian boleh, apakah kita juga mendapatkan pahala dari sedekah tersebut? Ijma ulama boleh bersedekah atas nama mayat, apakah orang tua atau yang lainnya. Ya, misalnya kita punya kawan sangat kita dekat dengan kita, dia begitu baik sama kita, kita berhutang budi sama dia waktu dia masih hidup. Kemudian kita ingin bersedekah atas nama kawan kita, jangankan orang tua, kawan kita saja pahalanya sampai dengan ijma ulama, apalagi untuk orang tua. Pertanyaannya, kalau kita bersedekah atas nama orang lain, orang tua atau siapa saja, apakah kita dapat pahala sedekah tersebut? Zahirnya kita bukan dapat pahala sedekah tersebut karena pahala sedekah tersebut buat orang lain. Tapi kita dapat pahala berbuat baik kepada orang lain. Pahala berbuat baik kepada orang lain. Pahala berbakti kepada orang tua. Tapi pahala sedekahnya ya buat orang lain tersebut. Contoh seperti seorang anak menghajikan orang tuanya. Apakah sang anak dapat pahala haji juga? Jawabannya, hukum asalnya tatkala sang anak menghajikan orang tua, maka seluruh amalan haji yang dia lakukan buat orang tuanya. Ya, tawafnya buat orang tuanya, 2 rakaat setelah tawaf buat orang tuanya, kemudian sa'inya, mabitnya, semuanya untuk orang tuanya. Apakah dia juga dapat pahala haji? Jawabannya diharapkan. Tetapi tidak kita pastikan karena hukum asalnya pahala tersebut buat orang yang dia hajikan. Paham ya? Tapi jelas dia mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua karena dia membantu orang tuanya. Bagaimana hukumnya menerima barang dari seorang yang aslinya di hatinya tidak ikhlas? Kalau kita mengetahui seorang beri hadiah kepada kita, terpaksa sebaiknya kita kembalikan. Sebaiknya kita kembalikan. Dan ini dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau kita tahu orang berikan hadiah kepada kita terpaksa, sebaiknya kita tidak terima karena hadiah itu harusnya ridha, karena ridha. Demikian juga jual beli, tidak boleh karena terpaksa. Kalau kita tahu orang itu jual barang kepada kita karena dengan maksa, ya, maka kita jangan tidak sah jual beli tersebut, ya. Contoh, seorang beli barang sama orang lain. Mbak, ini harganya berapa Mbak? 10.000. 3.000 ya? Nawar kok parah begini. Enggak, 10.000. 3.000 ya? Ya 9.000 lah, 9.000. Enggak, 3.000 ya? Enggak. Terus kita yang nawar 3.000, kita enggak pergi-pergi. Enggak, saya enggak jual 3.000. Kita enggak pergi-pergi terus, kita diam saja terus. 3.000 ya? 3.000 ya? 3.000 ya? Ya udah. Berapa? Gratis, ambil. Ya, ini namanya dia jual terpaksa. Nggak boleh kita terima seperti itu. Nggak boleh. Ya. Jadi misalnya, contoh sederhana, kita lagi duduk di rumah, ada orang, kita lagi lewat di rumah orang itu lagi makan di luar, makan durian. Karena kita lewat dia nggak enak. Dia bilang, mas, mampir mas, makan durian. Enggak, makasih, saya sudah kenyang. Ya. Kalau dia basa-basi, kita lewat, alhamdulillah lewat. Ya. Jangan kita bilang, oh iya sebentar, saya panggil anak istri saya dulu ya sebentar. Tapi kalau ternyata kita lewat, dia tarik lagi, dia datang, dia panggil tangan kita, berarti dia benar-benar ngasih hadiah. Paham? Nah kalau kita rasa ada orang kasih hadiah kepada kita dengan terpaksa, itu sebenarnya tidak sah hadiah seperti itu. Tidak sah. Apalagi kita maksa-maksa dia untuk kasih hadiah, ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Kamu kan janji sama saya, kamu janji terus, nagih terus. Jangan, sehingga dia terpaksa akhirnya beri hadiah.